Motor ojek online di Palembang dibawa kabur pelaku yang mengaku sebagai polisi dan berpakaian dinas. Polres Pringsewu Lampung menangkap 4 tersangka pencurian sapi. Para tersangka diketahui sudah melakukan aksinya selama 3 tahun. Pemerintah Provinsi Bengkulu merampingkan struktur birokrasi dengan menggabungkan 17 organisasi perangkat daerah menjadi 8 OPD. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Kami akan mengawali hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi-informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya Rizka Silviana, inilah Kompas Pagi selengkapnya di Kompas TV Independen Terpercaya. Kami awali Kompas Pagi, saudara, seorang pengemudi ojek online di Palembang, Sumatera Selatan menjadi korban penipuan setelah motornya dibawa kabur penumpang yang berpura-pura meminjam kendaraan. Korban percaya karena pelaku mengaku sebagai polisi dan mengenakan seragam dinas. Seorang pengemudi ojek online di Palembang, Sumatera Selatan melaporkan penumpangnya ke Polrestabes Palembang atas dugaan penggelapan sepeda motor. Peristiwa itu terjadi pada Senin 19 Januari 2025 pagi kemarin. Korban menerima orderan secara offline dengan tujuan markas Polrestabes Palembang, lalu diminta mengantar ke kawasan Jakabaring. Setibanya di lokasi, pelaku meminjam motor dengan alasan menjemput istri. Korban percaya karena pelaku mengaku sebagai polisi dan mengenakan seragam dinas, namun pelaku tak kunjung kembali. Jadi kan saya mendapat orderan dari Celentang ke Polrestabes ini. Kemudian dia ingin mampir dulu ke belakang sana, pintu belakang Polrestabes. Sudah masuk? Terus? Dia masuk bentar, katanya mau ngantar dulu ke temannya. Kemudian saya diajaknya ke rumah istri keduanya katanya. Ya, waktu naik motor gitu pakai baju dinas atau pakai baju biasa? Jaket, celana polisi, sepatu polisi. Oh, tapi bajunya nggak kelihatan pakaiannya. Jaket ya. Itu dipesan online apa offline? Offline. Akibat kejadian tersebut, korban kehilangan sarana untuk mencari nafkah. Dari pelaku meminta antarkan ke Polrestabes dengan menggunakan jaket, namun bawahannya menggunakan seragam polisi. Sehingga dari pemilik motor tersebut percaya bahwa customer tersebut adalah seorang polisi. Jadi saya dari selaku Pemapta Polrestabes Palembang mengimbau kepada warga masyarakat khususnya Palembang, ketika ada seseorang ataupun customer terutama ojek online yang meminjam kendaraan, jangan semata-mata percaya ataupun diberikan begitu saja. Polisi menyebut cara serupa sudah beberapa kali terjadi dan kini menelusuri rekaman CCTV untuk mengungkap identitas pelaku. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, Polres Pringsewu Lampung menangkap 4 tersangka pencurian sapi. Para tersangka diketahui sudah melakukan aksinya selama 3 tahun terakhir di wilayah tersebut. Rekaman video warga memperlihatkan anggota Reskrim Polres Pringsewu Lampung meringkus kawanan pencuri sapi milik warga. Dalam penangkapan tersebut, polisi menangkap 4 tersangka beserta 2 ekor sapi curian dan 1 mobil pickup. Polisi mengungkap para tersangka telah beraksi selama 3 tahun dengan sasaran peternak di wilayah Pringsewu dan sekitarnya. Puluhan ekor sapi dilaporkan dicuri tersangka. Kelima-limanya dengan pembagian tugas yang berbeda. Ada yang bertugas untuk mengendari mobil L300 untuk ngangkut, ada yang survei pada hari kejadian, pada saat pencuriannya, ada juga yang menghandle si hewannya ini sendiri. Ada yang bertugas untuk melumpuhkan si hewannya ini, gitu. Jadi memang perlu spesialisasi khusus untuk melakukan itu. Kini keempat tersangka ditahan untuk proses hukum lebih lanjut, sementara polisi masih mengembangkan kasus ini untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pelaku lainnya. Roma Afria Idam, Kompas TV, Pringsewu, Lampung. Warga di Tulang Bawang, Lampung menangkap 4 pria yang diduga pengedar narkoba. Penangkapan terjadi saat warga ronda dan mencurigai aktivitas di sebuah rumah.
Berapa orang Mas tinggal Mas? Warga desa Tritunggal Jaya, Banjar Agung, Tulang Bawang, Lampung mendatangi satu rumah saat menggelar ronda malam. Aksi itu dilakukan karena warga mencurigai adanya aktivitas mencolok di tengah malam. Kecurigaan tersebut terbukti setelah warga masuk ke dalam dan menemukan diduga sabu beserta alat hisap yang tercecar di lantai. Diduga bekas digunakan pemilik rumah bersama 3 rekannya. Ketika kita memberikan himbauan atau peringatan, kita malah menemukan alat-alat yang terduga untuk pemakaian sabu atau narkotika. Nah, oleh sebab itu kita langsung menghubungi pihak berwenang atau Polsek Banjar Agung, turun ke TKP, melakukan penggeledahan ulang. Ternyata banyak ditemukan bukti sabu di dalam rumah tersebut. Temuan itu lalu dilaporkan ke Polsek setempat. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan 3 klip sabu ukuran besar dan sedang, timbangan digital, serta alat hisap. Melakukan koordinasi kepada Sat Narkoba Polres Tulang Bawang untuk melakukan penggeledahan di rumah salah satu daripada 4 terduga pelaku yang diamankan oleh masyarakat. Keempat pria tersebut kemudian dibawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Tulang Bawang untuk penyelidikan lebih lanjut. Roma Afria Idam, Kompas TV, Tulang Bawang, Lampung. Seorang anak laki-laki di Lampung meninggal dunia setelah tenggelam di aliran sungai Waiawi. Peristiwa terjadi saat korban bermain di pinggir sungai. Seorang anak 9 tahun meninggal dunia setelah tenggelam di aliran sungai Waiawi, Jagabaya 1, Waihalim, Bandar Lampung. Peristiwa bermula saat korban bermain bersama teman-temannya di tepi sungai. Korban kemudian masuk ke sungai untuk mengambil kelerengnya yang terlempar, namun tak muncul ke permukaan. Korban berhasil ditolong dan dibawa ke puskesmas terdekat, namun nyawanya tidak tertolong. Ini berbahayanya anak-anak bermain di drainase, parit atau siri. Ini bisa terbawa arus dan menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan seperti hari ini. Pemerintah setempat mengimbau orang tua untuk meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas anak di sekitar sungai dan lokasi rawan lainnya. Roma Afria Idam, Kompas TV, Bandar Lampung, Lampung. Satu tembok roboh di Bandar Lampung saat hujan berintensitas tinggi turun. Tak hanya merobohkan tembok, hujan juga menyebabkan banjir di sejumlah titik kota. Petugas BPBD Kota Bandar Lampung membersihkan material reruntuhan tembok sepanjang 7 meter yang roboh di Jalan Antasari, Kedamaian akibat hujan deras. Peristiwa serupa sebelumnya juga terjadi di lingkungan permukiman warga di Durian Payung, Tanjung Karang Pusat. Selain menyebabkan tembok roboh, hujan berintensitas tinggi memicu banjir di sejumlah titik kota. Petugas pun membantu warga dengan menyedot air dan mengalirkannya ke sungai agar air cepat surut. Kan ada tembok yang runtuh, lalu runtuhannya itu bisa menghalangi jalurnya sungai, sehingga kita bersama tim gabungan, tadi ada damkar, OBP juga bersama BPBD dengan beserta pamong setempat kita evakuasi. Di tengah cuaca ekstrim, pemerintah Kota Bandar Lampung terus mengoptimalkan penanganan bencana melalui normalisasi sungai dan perbaikan sistem drainase. Roma Afria Idam, Kompas TV, Bandar Lampung, Lampung. Setelah jeda, saudara, kami masih akan kembali dengan informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Pagi. Anda masih menyaksikan Kompas Pagi, saudara. Seorang pelaku pencurian toko dan rumah di Palembang, Sumatera Selatan menangis saat ditangkap. Pelaku tercatat 2 kali beraksi dengan kerugian korban ditaksir mencapai 200 juta rupiah. Berapa kali? 2 kali, Pak.
Tangis GS pecah saat diamankan unit Tranmor Polrestabes Palembang. Pelaku ditangkap setelah diduga melakukan pencurian toko dan rumah warga di Palembang. GS diringkus saat beraksi di sebuah toko di kawasan Universitas IBA. Dari pemeriksaan, pelaku mengakui telah 2 kali melakukan pencurian dengan total kerugian korban ditaksir mencapai 200 juta rupiah. Penangkapan dilakukan berdasarkan laporan korban. Dari tangan tersangka, polisi menyita kayu gelam yang digunakan untuk melancarkan aksinya. Tim kami telah melakukan penangkapan terhadap pelaku pembobol toko yang saat itu sempat tertangkap tangan oleh korban dan kemudian dilakukan pemeriksaan dan pendalaman. Terkait dengan beberapa kali yang bersangkutan melakukan kejahatan masih kami dalami sesuai dengan laporan polisi yang lain. Tersangka terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, Dinas Pendidikan Provinsi Jambi melakukan pemeriksaan terpisah pada guru dan siswa SMK Negeri 3 Tanjung Jabung Timur, menyusul insiden bentrok fisik guru dan siswa. Dinas Pendidikan Provinsi Jambi melakukan pemeriksaan terpisah pada guru dan siswa SMK Negeri 3 Tanjung Jabung Timur, menyusul insiden bentrok fisik seorang guru dengan siswa di lingkungan sekolah. Pemeriksaan dilakukan dengan memanggil guru serta mendatangi sekolah untuk meminta keterangan siswa. Langkah ini diambil untuk menyelesaikan persoalan secara menyeluruh dan memastikan situasi sekolah tetap kondusif. Pada intinya adalah tim kita turun itu adalah untuk memastikan agar proses pembelajaran, proses belajar mengajar pada SMK Negeri 3 Tanjung Jabung Timur ini dapat berjalan sebagaimana mestinya. Insiden bermula saat seorang guru menegur siswa yang mengucapkan kata tidak pantas. Teguran tersebut memicu ketegangan yang berujung pada tindakan fisik dan kemudian memanas hingga terjadi pengeroyokan saat jam istirahat. Saya dengan ketulusan hati saya minta pihak terkait memberikan ruang dan tempat yang lain untuk bekerja dengan rasa aman atas keselamatan saya, atas kesehatan saya. Karena jika saya kembali ke sana, itu merupakan satu hal yang tidak mungkin lagi karena saya sudah tidak diterima. Dinas Pendidikan Provinsi Jambi memastikan penyelesaian kasus dilakukan secara kekeluargaan. Pasca kejadian, proses belajar mengajar di SMK Negeri 3 Tanjung Jabung Timur tetap berjalan normal. Wiradani Damanik, Kompas TV, Tanjung Jabung Timur, Jambi. Pemerintah Kota Bengkulu kembali menata pasar Panorama. Sejumlah pedagang di area luar pasar memilih membongkar lapak sendiri, namun menolak dipindahkan ke dalam pasar karena dinilai belum layak. Oke, terima kasih ya Pak. Sejumlah pedagang yang berjualan di pinggir jalan Pasar Panorama Bengkulu membongkar lapaknya sendiri setelah sebelumnya mendapat peringatan dari Satpol PP. Meski sebagian telah berdagang lebih dari 20 tahun, para pedagang mengakui aktivitas tersebut dilakukan di area terlarang tanpa membayar retribusi. Namun pedagang tetap menolak direlokasi ke dalam pasar karena lapak yang disiapkan dinilai belum layak dan membatasi jam operasional terutama pedagang yang biasa berjualan hingga malam hari. Tidak setuju, soalnya di dalam kan kesatuan sepi, keduanya ini jualnya sampai malam kami. Kami ini kan hanya pedagang Pak, makanya di sini tiap hari tidak ada tempat kami gawe lain. Aku minta tolongnya dengan pemerintah kasih solusi, kasih tempat seperti apapun untuk aku di tempat yang wajar jual-jual. Pemerintah Kota Bengkulu mengklaim telah menyiapkan lebih dari 20 lapak untuk relokasi. Lokasi tersebut sebelumnya telah disurvei dan sempat disetujui para pedagang. Siapkan semua di dalam. Jadi kalau ngomong kami tidak ada, ya jangan kasih nanti kapas-kapas. Batalkan, yang lain masih banyak mau. Penataan Pasar Panorama dilakukan sebagai upaya menertibkan kawasan pasar agar tidak semeraut serta mencegah kemacetan akibat aktivitas pedagang di badan jalan. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Pemerintah Provinsi Bengkulu merampingkan struktur birokrasi dengan menggabungkan 17 organisasi perangkat daerah menjadi 8 OPD. Langkah efisiensi ini memangkas jumlah OPD dari 35 menjadi 26 sebagai upaya penghematan dan penataan pemerintahan daerah yang efektif.
Pemangkasan organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu resmi mendapat persetujuan pemerintah pusat. Kebijakan ini menggabungkan 17 OPD menjadi 8 sebagai bagian dari langkah efisiensi anggaran daerah. Dengan penggabungan tersebut, belanja daerah diharapkan dapat ditekan tanpa mengganggu kualitas pelayanan publik yang tetap dijamin berjalan optimal. Penataan ini juga menjadi upaya memperkuat efektivitas kinerja pemerintahan daerah. Ini terkait dengan efisiensi juga, kemudian untuk keefektifan kesatuan perangkat daerah dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Nah, tentu kita sudah mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri, di mana usulan kita disetujui dari 35 perangkat daerah yang ada saat ini menjadi 26 perangkat daerah. Sebelumnya pemerintah Provinsi Bengkulu memiliki 35 OPD. Setelah perampingan jumlahnya berkurang menjadi 26 OPD. Sementara itu penataan jabatan untuk pejabat yang terdampak masih menunggu arahan lanjutan dari pemerintah pusat. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Yang juga jadi sorotan saudara, KSOP kelas 1 Palembang membuka kembali akses pelayaran di jalur Sungai Lalan untuk kapal bermuatan. Kebijakan ini dilakukan seiring dimulainya perbaikan jembatan P6 Lalan di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Akses jalur Sungai Lalan di Musi Banyuasin kembali dibuka KSOP kelas 1 Palembang, seiring dimulainya perbaikan jembatan P6 Lalan yang roboh lebih dari 1 tahun lalu. Sebelumnya pelayaran sempat ditutup warga pada Desember 2025. Kini notis tumerin telah diterbitkan dan disebarkan pada perusahaan angkutan batubara dan CPO. Untuk membuka kembali alur pelayaran di bawah jembatan Sungai P6 Lalan. Nah, pembukaan ini akan kami buat dalam bentuk notis tumerin. Notis tumerin ini adalah suatu pemberitahuan kepada nakoda kapal, operator kapal, dan perusahaan pelayaran untuk sekiranya dapat kembali melewati kapal, melewati alur Sungai Lalan dan dapat melintas di jembatan P6 dengan meskipun dalam kegiatan revitalisasi pembangunan jembatan tersebut. Nah, oleh sebab itu kegiatan tersebut tetap pada jalurnya, yaitu pada siang hari dimulai pukul 06 sampai dengan pukul 18. Kemudian kapal-kapal tersebut sudah harus memiliki surat persetujuan belayar. Selama perbaikan berlangsung, kapal muatan hanya diizinkan melintas pukul 6 pagi hingga 6 sore. Pembukaan akses ini juga telah dikoordinasikan dengan pemerintah provinsi dan instansi terkait. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, sesaat lagi kami akan kembali. Tetaplah di Kompas Pagi. Rizka Silviana masih bersama Anda di Kompas Pagi, Saudara. Harga emas perhiasan kini menembus 15 juta rupiah per 6,7 gram. Meski berada di level tinggi, emas perhiasan tetap diminati masyarakat karena dinilai stabil dan menjanjikan sebagai instrumen investasi jangka menengah hingga panjang. Gejolak global dan melemahnya rupiah terus mendorong kenaikan harga emas di dalam negeri. Di Palembang pada Senin 19 Januari 2026, harga emas perhiasan di pasar Perumnas menembus 15,1 juta rupiah per 6,7 gram. Angka ini naik dari akhir 2025 yang berada di 14,3 juta rupiah per 6,7 gram. Kenaikan sejalan dengan harga emas dunia yang pada Januari 2026 telah mencapai 4.663 dolar Amerika per 28,35 gram dan diprediksi masih menguat. Meski harga tinggi, minat beli masyarakat tetap ada. Kalau dilihat dari kurvanya ini harusnya tidak sampai akhir tahun, 1-2 bulan ini harusnya sudah sampai. Kecil kemungkinan kalau untuk turun. Kecuali ya itu aksi profit taking ya, berbondong-bondong ibaratnya lagi jual dulu. Tapi ya itu karena pasar kan tetap naik, pasti tetap naik dia. Untuk investasi pribadi juga, jadi kalau memang ada uang ditabung melalui emas. Karena kan nilai rupiah juga kan semakin menurun kan. Jadi kita tabungnya melalui emas. Yang pasti ya Kak,
yang lebih pasti emas kalau saya. Emas perhiasan masih dipilih sebagai investasi, seiring harga emas batangan Antam yang kini di kisaran 2,9 juta rupiah per gram dan cenderung naik. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, larangan angkutan batu bara melintasi jalan umum sejak 1 Januari 2026 membawa dampak untuk aktivitas industri di Sumatera Selatan. Sejumlah korporasi mengajukan relaksasi kebijakan. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan resmi melarang angkutan batu bara melintasi jalan umum mulai 1 Januari 2026. Berdampak pada aktivitas sejumlah perusahaan, salah satunya Semen Batu Raja. Korporasi menyatakan kebijakan tersebut berpengaruh terhadap keberlangsungan produksi. Untuk menjaga operasional, perusahaan mengajukan permohonan relaksasi serta menyatakan komitmen mendukung aturan dengan mengalihkan angkutan menggunakan transportasi kereta api. Dan ini tentunya perlu kolaborasi beberapa pihak, gitu. Memang kita akan gerak cepat untuk menyelesaikan ini. Kalau kebutuhan pada saat ini kita menghabiskan stok yang ada. Artinya kita belum ada penerimaan baru ya. Sejak keputusan instruksi gubernur. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan membuka ruang pengajuan relaksasi bagi perusahaan. Semen Batu Raja mengusulkan relaksasi waktu sekitar 6 bulan. Namun usulan tersebut masih harus melalui kajian dan pertimbangan teknis. Oleh karena itu harus hati-hati benar. Dan kami baru mendengarkan masukan dulu, permohonan-permohonan. Belum ada yang satu pun belum ada yang diberikan relaksasi. Mereka udah tahu sih nggak akan diberi, jadi mereka nggak banyak, kecuali memang yang sudah melakukan aktivitas. Tim khusus pemerintah daerah masih melakukan investigasi dan verifikasi lapangan hingga 1 Februari mendatang. Hingga kini belum ada kelonggaran yang diberikan terkait larangan angkutan batu bara di jalan umum. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, Saudara, pemerintah Kota Palembang menargetkan penataan dan penyempurnaan bundaran air mancur rampung pada pertengahan 2026. Kawasan ini disiapkan menjadi ikon baru sekaligus daya tarik wisata. Proses renovasi bundaran air mancur Palembang kini memasuki tahap akhir. Meski masih dikelilingi pagar seng, tampilan baru bundaran mulai terlihat dengan motif bunga cempaka telok yang sudah tampak dari luar, serta ornamen tulisan Palembang Darussalam yang terpasang di sisi air mancur. Pemerintah Kota Palembang menilai wajah bundaran air mancur kini jauh lebih baik. Sejumlah penyempurnaan masih dilakukan, mulai dari penguatan semburan air, penambahan ornamen Asmaul Husna, hingga penataan kawasan di sekitar bundaran. Saya masih minta beberapa hal yang harus dimaksimalkan lagi. Contoh, saya minta memang harus clear. Air mancur memang sudah bagus. Kemarin saya masih belum begitu puas kaitan dengan moncornya air. Saya minta diperkuat lagi karena itu tergantung musiknya. Terus yang kedua, kemarin saya juga minta sesuai dengan desain awal ada Asmaul Husna yang keliling malam-malam, termasuk penataan cahaya. Saya minta cahayanya juga jangan terlalu norak. Memang pencerahannya memang lebih memberikan nuansa tersendiri. Termasuk lingkungan yang di sekitarnya saya minta dicat rapi. Penataan dan penyempurnaan renovasi bundaran air mancur Palembang ditarget rampung pertengahan 2026. Kawasan ini diharapkan menjadi daya tarik baru pengunjung kota. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Beralih ke informasi olahraga, Saudara, kompetisi Liga 4 Zona Sumatera Selatan 2026 memberi ruang untuk klub peserta merekrut pemain dari luar daerah. Kebijakan ini dimanfaatkan kontestan agar memperkuat skuad dengan tambahan pemain berkualitas demi meningkatkan daya saing. Kebijakan menggunakan pemain dari luar Sumatera Selatan disambut positif klub peserta Liga 4 Zona Sumsel. Selain mengandalkan pemain lokal, klub ini memburu tambahan amunisi berkualitas dari luar daerah. Salah satunya dilakukan David FC asal Palembang yang telah menyeleksi pemain dari Medan, Makassar, dan Pulau Jawa untuk mengisi kuota junior dan senior. Alhamdulillah kita udah kedatangan pemain, ada dari Medan,
dari Makassar dan dari Jawa juga ya. Datangnya bertahap. Ini alhamdulillah baru datang dari Medan 2 pemain. Ini kalau dari Medan kuota junior ini. Liga 4 Zona Sumatera Selatan dijadwalkan bergulir pada 25 Januari 2026. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sumsel United gagal melanjutkan tren positif di pekan ke-16 Championship 2025-2026. Bertanding di kandang Adiaksa FC Banten, tim asuhan Neil Maizar takluk 1-2. Sumsel United gagal melanjutkan tren positif saat bertandang ke Stadion Banten International Stadium, markas Adiaksa FC Banten. Pada laga ini, tim asuhan Neil Maizar tampil kurang efektif dan harus mengakui keunggulan tuan rumah dengan skor tipis 1-2. 2 gol Adiaksa FC dicetak Adilson Silva menit ke-6 dan 69, sementara satu-satunya gol Sumsel United lahir lewat Tommy Darmawan pada menit ke-85. Meski menelan kekalahan secara taktik permainan, Sumsel United dinilai cukup baik, namun hilangnya fokus sepanjang pertandingan menjadi faktor penentu hasil akhir. Secara taktikal bagus, cuma sekali lagi anak-anak hilang fokus. Gol pertama terlalu cepat, hilang penjagaan. Gol kedua heading juga hilang penjagaan. Jadi ini harus diperbaiki. Mudah-mudahan ke depan ketika besok melawan Sriwijaya FC kita bisa memperbaiki semua yang salah. Kekalahan ini membuat Sumsel United turun ke peringkat 3, klasemen sementara grup 1 dengan koleksi 27 poin dari 16 pertandingan. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kami jeda sejenak saudara, setelah itu kami masih akan kembali. Tetaplah di Kompas Pagi. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Kompas Pagi. Jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut laporan utama Kompas Pagi hari ini. Seorang pengemudi ojek online di Palembang, Sumatera Selatan melaporkan penumpangnya ke Polrestabes Palembang atas dugaan penggelapan sepeda motor. Peristiwa itu terjadi pada Senin 19 Januari 2025 pagi kemarin. Korban menerima orderan secara offline dengan tujuan markas Polrestabes Palembang, lalu diminta mengantar ke kawasan Jakabaring. Setibanya di lokasi, pelaku meminjam motor dengan alasan menjemput istri. Korban percaya karena pelaku mengaku sebagai polisi dan mengenakan seragam dinas, namun pelaku tak kunjung kembali. Jadi kan saya mendapat orderan dari Kelentang ke Polrestabes ini. Kemudian dia ingin mampir dulu ke belakang sana, pintu belakang Polrestabes. Sudah masuk? Terus? Dia masuk bentar, katanya mau ngantar dulu ke temannya. Kemudian saya diajaknya ke rumah istri keduanya katanya. Waktu naik motor gitu pakai baju dinas atau pakai baju biasa? Jaket, celana polisi, sepatu polisi. Tapi bajunya nggak kelihatan pakaiannya? Jaket ya. Itu dipesan online apa offline? Offline. Akibat kejadian tersebut, korban kehilangan sarana untuk mencari nafkah. Dari pelaku meminta antarkan ke Polrestabes dengan menggunakan jaket, namun bawahannya menggunakan seragam polisi. Sehingga dari pemilik motor tersebut percaya bahwa customer tersebut adalah seorang polisi. Jadi saya dari selaku Pemapta Polrestabes Palembang menghimbau kepada warga masyarakat khususnya Palembang, ketika ada seseorang ataupun customer terutama ojek online yang meminjam kendaraan, jangan semata-mata percaya ataupun diberikan begitu saja. Polisi menyebut cara serupa sudah beberapa kali terjadi dan kini menelusuri rekaman CCTV untuk mengungkap identitas pelaku. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Rekaman video warga memperlihatkan anggota Reskrim Polres Pringsewu Lampung meringkus kawanan pencuri sapi milik warga. Dalam penangkapan tersebut, polisi menangkap 4 tersangka beserta 2 ekor sapi curian dan 1 mobil pickup. Polisi mengungkap para tersangka telah beraksi selama 3 tahun dengan sasaran peternak di wilayah Pringsewu dan sekitarnya. Puluhan ekor sapi dilaporkan dicuri tersangka. Kelima-limanya dengan pembagian tugas yang berbeda. Ada yang bertugas untuk mengendari mobil L300 untuk ngangkut, ada yang survei pada hari kejadian, pada saat kejadian, saat pencuriannya, ada juga yang
menghandle si hewannya ini sendiri. Ada yang bertugas untuk melumpuhkan si hewan ini gitu. Jadi memang perlu spesialisasi khusus untuk melakukan itu. Kini keempat tersangka ditahan untuk proses hukum lebih lanjut, sementara polisi masih mengembangkan kasus ini untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pelaku lainnya. Roma Afria Idam, Kompas TV, Pringsewu, Lampung. Pemangkasan organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu resmi mendapat persetujuan pemerintah pusat. Kebijakan ini menggabungkan 17 OPD menjadi 8 sebagai bagian dari langkah efisiensi anggaran daerah. Dengan penggabungan tersebut, belanja daerah diharapkan dapat ditekan tanpa mengganggu kualitas pelayanan publik yang tetap dijamin berjalan optimal. Penataan ini juga menjadi upaya memperkuat efektivitas kinerja pemerintahan daerah. Ini terkait dengan efisiensi juga, kemudian untuk keefektifan satuan perangkat daerah dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Nah, tentu kita sudah mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri, di mana usulan kita disetujui dari 35 perangkat daerah yang ada saat ini menjadi 26 perangkat daerah. Sebelumnya pemerintah Provinsi Bengkulu memiliki 35 OPD. Setelah perampingan jumlahnya berkurang menjadi 26 OPD. Sementara itu penataan jabatan untuk pejabat yang terdampak masih menunggu arahan lanjutan dari pemerintah pusat. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas pagi hari ini. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton program berita di Kompas TV, Anda membantu memastikan media terus ada, menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami. Akhirnya saya Rizka Silviana pamit, tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih sudah menonton, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.